Assalamualaikum Sobat Tani, para ojo-ojo tani, sedulur-sedulur tani ya. Jumpa lagi di channel saya, Siswanto STP. Pada kesempatan hari ini ya, alhamdulillah di cuaca yang cerah ini, setelah kemarin sore sampai tadi pagi juga diguyur hujan ya. Sekarang karena memang awal dari musim penghujan yang juga berarti awal dari musim tanam yang pertama di tahun ini. Seperti biasa kalau pada musim awal atau tanam awal yang pertama, kendala yang kita hadapi, kalau ini kita sebut kendala ya, atau masalah yang kita hadapi adalah pada lahan kita rata-rata adalah ditumbuhi banyak rumput ya. Banyak rumput, kemudian juga sisa-sisa tanaman kita yang dulu pada musim tanam yang kedua, karena sekitar sini adalah hanya 2 periode untuk tanam ya, 2 kali musim ya, musim tanam pertama dan kedua. Setelah itu biasanya bero ya, karena kesulitan air, jumlah air yang tidak mencukupi pada musim tanam yang ketiga, sehingga banyak yang bero. Pada tanah bero rata-rata adalah tumbuhnya rumput menjadi sangat banyak. Nah, kalau ini kita anggap kendala, inilah kendala pada saat musim tanam pertama. Tetapi kita juga bisa mengubah kendala ini menjadi berkah bagi kita. Karena apa? Rumput yang banyak, kemudian sisa tunggul padi yang tumbuh, ini bisa kita jadikan sebagai sumber biomasa yang jadi pupuk organik yang menambah kesuburan tanah kita. Syaratnya tentu akan harus kita olah lebih dahulu agar tanah atau tanaman sisa rumput dan tanaman yang ada ini bisa terdekomposisi dengan baik dan benar, dengan cepat, karena kita butuh juga waktu yang cepat ya. Oleh karena itu ikuti terus cara-cara yang akan nanti saya sampaikan agar kendala yang kita hadapi, rumput dan sisa tunggul padi ini menjadi berkah bagi kita untuk menambah kesuburan tanah kita. Agar biomasa yang ada di lahan ya, rumput maupun sisa-sisa tanaman lebih cepat busuk atau terurai ya, kita lakukan perataan dengan menggunakan garu, sehingga biomasa yang ada baik rumput maupun tunggul tanaman, sisa tunggul tanaman mampu masuk ke dalam tanah dan nanti dibantu dengan bakteri, cacing dan lain sebagainya, mikroba yang ada di dalam tanah. Proses penguraiannya akan lebih cepat dan lebih baik. Setelah tahap awal tadi kita lakukan membajakan ya, dengan otomatis rumput atau biomasa yang ada di situ, yang ada di lahan, kita balik ya, sehingga rumputnya di bawah tertimbun tanah, kemudian kita lakukan penggaruan dan seterusnya yang tadi sudah kita saksikan ya. Selanjutnya yang satu masalah yang harus kita hadapi adalah bahwa proses dekomposisi atau pembusukan sisa rumput dan jerami atau tunggul-tunggul padi tadi harus terdekomposisi dalam proses yang cepat ya. Kita hanya punya waktu sekitar 10-15 hari sambil menunggu benih yang kita sebar, benih yang atau calon bibit yang akan kita tanam berumur kurang lebih 15-20 hari. Otomatis waktu yang kita punya adalah sekitar 10-15 hari itu. Oleh karena itu ya, untuk mempercepat proses itu kita gunakan tambahan mikroorganisme ya. Walaupun di alam mikroorganisme itu mesti ada ya, tetapi juga untuk mempercepat proses kita tambahkan juga mikroorganisme dari yang kita punya, yang kita pakai sekarang adalah E4 ya. Di samping itu juga kita akan dengan menggunakan E4 kita akan menambahkan bakteri-bakteri yang memang sangat diperlukan bagi tanaman dan tanah kita, utamanya nanti untuk kesuburan tanaman kita ya. Baik bakteri penambat N, penambat fosfat dan lain sebagainya. Itu bakteri-bakteri positif yang harus kita tambahkan untuk menambah kesuburan tanah kita ya. Kemudian karena ini bakteri ya, maka nanti di fase awal ya, untuk agar bakteri ini bisa berkembang biak dengan cepat, yang pertama harus kita tambahkan adalah
larutan gula ya. Larutan ini larutan gula merah yang sudah kita cairkan ya. Nanti kita tambahkan sebagai starter awal agar mikroorganisme yang ada dalam E4 ini, bakteri-bakteri baik yang ada di sini bisa berkembang dengan cepat ya. Berkembang biak dengan cepat. Kemudian juga dalam tanah kita juga kita tambahkan pupuk organik ya, pupuk organik yang sudah jadi ya. Pada kesempatan ini yang kita pakai adalah petroorganik ya, petroorganik. Saya gunakan ini ya, 5 sak, ini 5 sak otomatis ya, 2 kintal ya. Ini dengan luasan 1700 meter persegi ya. Nanti kita taburkan merata. Fungsi petroorganik ini juga sama ya. Nanti pada fase awal perkembangan mikroorganisme dia juga butuh makanan yang siap untuk makan ya. Nanti makanya kita siapkan ya, pupuk organik yang sudah matang. Setelah mereka berkembang biak dengan banyak ya, berkembang dengan banyak, nanti kita harapkan dia bisa cepat dalam mendekomposisi biomasa yang tadi ya, ada di lahan kita. Setelah pupuk organik kita aplikasikan di lahan ya, kita sebar merata di lahan. Selanjutnya kita aplikasikan E4 ini atau mikroorganisme yang ada di E4 ini dengan cara kita spraykan merata pada lahan ya. Karena E4 ini isinya adalah bakteri ya, maka kalau Anda membeli produk semacam ini, maka yang harus Anda perhatikan adalah tanggal kadaluarsanya ya. Jadi karena mikroorganisme tentunya juga ada dia kapan mati sehingga tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu tanggal kadaluarsa kita perhatikan di sini ada ya, 05 atau Mei 2022. Jadi ini masih layak digunakan karena masih baik. Untuk konsentrasi yang kita gunakan, karena di sini tertera untuk di lahan rata-rata adalah 5 sampai 10 cc per liter ya. Ini tangki 16 liter kita gunakan. Di takaran ini ada nilai 160 ml ya. Kita gunakan takaran ini. liter ya, atau 160 ml ya, taruh 10 cc per liter. Kita gunakan yang maksimal karena ini di lahan. Selanjutnya untuk gulanya kita gunakan ya 100 cc untuk tangki ini ya. Ini di penakar ada 100 cc. Ini sebagai makanan awal bagi mikroorganisme yang ada ya. Saya ingatkan juga jangan lupa jika kita akan aplikasi mikroorganisme semacam ini, maka tangki harus bersih ya. Kita bersihkan dulu dari bekas penggunaan pestisida misalnya yang sering kita lakukan ya. Jika kita bekas menggunakan pestisida, kita harus cuci dan bersihkan terlebih dahulu. Jadi tadi terakhir kita aplikasikan E4 ini dengan kita spray merata ke lahan.
yang gunanya tadi adalah untuk mempercepat proses dekomposisi atau pembusukan rumput dan juga sisa padi yang ada. Setelah semua proses kita lakukan, mulai pembajakan, penggaruan, kemudian penaburan pupuk organik dan penyemprotan E4, maka yang terakhir kita harus kondisikan lahan kita selalu dalam kondisi basah ya, minimal dalam kapasitas lapang ya, selalu ada air walaupun tidak tergenang, agar proses perkembangbiakan bakteri dan proses dekomposisi dari rumput dan sisa tunggul padi yang ada dapat berjalan dengan cepat dan maksimal, menghasilkan bahan organik yang baik untuk tanaman kita. Demikian untuk channel saya pada kali ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis ya. Sekali lagi mohon like, subscribe, dan share jika informasi ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.